88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. your number one music station. Kita masih di Ghost Global Horror Story. Nah. Dan malam ini masih bareng Edo Frizandi dan Fajriyans Muhammad yang bakal nemenin Global People sampai jam 12 malam nanti. Malam ini tuh kita lagi bahas soal setan, diganggu setan. Nah itu dia. Karena tadi itu bahas soal ada fenomena, katanya di daerah itu ada makhluk halus ya, yang gedor-gedor pintu di kompleknya. Sempet viral kan. Bahkan ada videonya dari CCTV warga. Dan suaranya masuk ke video CCTV. Iya. Nah ini kita mau bahas ciri-ciri rumah yang diganggu setan. Nah, Yang pertama tuh ada perubahan suhu, ciri-cirinya. Nah jadi dalam rumah tuh tiba-tiba jadi sangat dingin atau panas tanpa alasan yang jelas. Nah itu tuh. Nih gue pernah sih di beberapa momen di rumah gue tuh ngalamin hal kayak gini nih. Padahal cuacanya lagi mendung. Dan harusnya kan mendung itu lumayan harus sejuk ya, adem. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kok awal memang sejuk, gue ngerasain tuh di kamar sejuk, tiba-tiba panas banget kayak yang bener-bener ngelengkep kayak dan tiba-tiba jadi lembab. Oke, lo pun ngerasa hawanya dan, tapi tuh bener ya? Nggak lama kejadian gitu. Tapi bukan gue yang ngalamin, tapi kakak gue yang ngalamin. Ngalaminnya apa tuh? Tiba-tiba kan itu gue ngalamin tuh di kamar atas. Tiba-tiba di bawah tuh kakak gue tuh dia ngalamin kayak ngedenger suara orang jatuh gubrak gitu. Dan di depan pintu kamar ya, sedangkan pintu kamar di tempat kakak gue itu ya ruang tamu. Dan anehnya denger tuh cuma kakak gue doang. Dan katanya tuh bener-bener kayak orang jatuh gitu. Disusul sama suara orang jatuh gitu ya? Nah ini katanya soalnya kenapa ciri-ciri pertama rumah yang diganggu setan itu perubahan suhu. Karena setan itu punya kemampuan buat ngubah suhu lingkungan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi emang mungkin karena energi mereka terus akhirnya diubah tuh suhu ruangan. Gue sih kalau ngalamin kayak gini mungkin di kamar sendiri tuh. Kan kamar gue pun kipas dan exhaust, harusnya kan suhu ruangannya udaranya beres lah. Gak normal terlalu gitu ya. Normal gitu kan. Nah, ada satu momen tiba-tiba dinginnya tuh gak normal, dinginnya kayak lagi pakai AC. Dan itu kejadiannya kayaknya akhir tahun lalu, yang gue inget. Terus besoknya itu gue gak enak badan aja gitu. Oh jadi meriang ya? Iya, padahal pakai kipas biasa, exhaust juga, dan suhu ruangan yang berubah gitu, ditambah gue gak bisa tidur. Nah, jadi emang kayak ngerasa dibikin gak nyaman. Iya, kayak ngerasa kan ini kamar gue tuh, terus tapi dibikinnya gak nyaman, bahkan sampai ngeganggu jam tidur gue. Gitu. Iya. Nah itu yang pertama ya Global People. Dan ini yang kedua nih, bau tak wajar. Nah, ciri-ciri yang kedua itu bau yang gak wajar. Katanya tuh sering mencium bau yang gak bisa dijelasin. Kan kita manusia tuh punya daya ingat bau lumayan banyak kan, parfum dan lain-lain lah. Nah ada satu bau, mungkin satu momen di rumah lo mencium bau, tapi gak bisa ngejelasin bau itu apa, terus asal usulnya dari mana, dan biasanya bau busuk ataupun bau menyengat. Nah, terus juga biasanya, setahu gue juga kayak ada bau kayak kuntilanak. Oh, bau-bau tertentu yang nunjukin makhluk halus ya. Kalau kayak bau amis gitu katanya sih kuntilanak. Oh ini seingat gue itu bau kentang. Bau kentang. Kalau kentang tuh kuntilanak juga. Ya kadang atau bahkan bau yang mungkin Global People sering alamin, bau melati. Padahal di sekitar tuh gak ada pohon melati. Nah itu lumayan bisa ngeganggu psikologi tuh. Iya. Bau melati tuh. Dan itu gue ya kadang maksudnya ngalamin beberapa kali lagi nongkrong di tengah malam gitu. Padahal nggak ada pohon melati, nggak ada apa ya, kadang-kadang sekelibet bau melati, dan itu kadang baunya cuma sekelibet aja, habis itu hilang gitu. Nah itu kayak baunya emang kayak ngelewat gitu ya, kayak makhluk halus lewat aja kan. Iya, gitu. Ya mungkin dia nandain kalau ya mungkin dia lagi ada di situ. Iya, kayak ngasih tahu aja tuh Global People. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga itu suara-suara aneh. Nah biasanya kalau suara aneh itu kayak suara langkah kaki, suara pintu yang berderik dengan keadaan pintu gak kenapa-napa. Ataupun suara yang nggak bisa dijelaskan juga. Jadi mungkin kalau tadi pengalaman keluarga Fajri kan itu tuh suara gedubrak gitu ya, kayak orang jatuh ya. Iya.
Nah itu jadi salah satu tanda kalau misalkan di rumah lo itu emang lagi diganggu setan. Apalagi misalkan lo nemuin suara benda jatuh tapi nggak ada bendanya tuh, fisiknya tuh. Gitu. Paling gampang sih sebenarnya ya kayak piring pecah gitu ya. Kan harusnya ninggalin jejak gitu kan. Oh gue pernah punya cerita nih kalau masalah suara. Dulu di rumah nenek gue di Pondok Gede itu dapur emang sih rumah bangunan zaman dulu. Terus banyak udah gitu rumah nenek gue gede, terus banyak lorong-lorongnya gitu kan. Ada bukan mitos apa sih ya, kayak jadi jadi ada suara tiap malam, di malam tertentu bahkan itu nyokap gue selalu bilang itu di dapur tuh suka suara ada yang masak. Nah pas gue kayak sekitar umur SD atau TK gitu, pokoknya gue masih kecil, mungkin umur 5-7 tahun gitu. Dan itu bener-bener suara orang yang masak ikan dicemplungin ke minyak gitu. Yang bunyi terus itu kondisi gak wajar ya jam 2 malam gitu. Dan gue bilang di saat itu memang lagi nginep, gue bilang ke nyokap kayak apa namanya, itu siapa yang masak sih malam-malam gitu. Saat itu masih ada almarhum tante gue pikir tante gue. Terus kata nyokap gue ya emang udah gak usah dilihat, emang ya emang nyokap gue pun ngakuin dari zaman nyokap gue tinggal di situ memang udah terbiasa dengan suara aneh kayak gitu. Berarti pun nyokap lo juga nganggepnya sering gitu ya? Iya. Udah normal aja gitu. Orang masak di dapur di rumah nenek gue ya gitu. Kalau gue soal suara paling sering di kamar juga karena di atas kamar gue itu persis gudang. Jadi gue bisa nandain suara langkah kaki yang berat kan biasanya berarti ukurannya gede tuh. Ataupun suara langkah kaki kucing misalkan kayak gitu. Nah gue udah mulai terbiasa sih. Kalau awal-awal emang kan gue udah mulai tidur sendiri kayak 2012-2011 lah. Nah kalau awal-awal emang sering kaget. Nah ke sini-sininya tuh udah sampai titik udahlah itu kucing aja mikirnya, suara tapi tetap sering kedengeran. Kadang kalau suara tuh kita masih bisa denial tau, kayak suara apa, itu suara apa. Kalau wujud tuh baru tuh. Iya itu udah mungkin agak susah. Alhamdulillahnya sih gue belum pernah lihat wujud asli ya. Iya, nggak tahu ya kalau sekelibat juga. Mungkin iyalah beberapa kali tapi kita gak ngeh ya. Mungkin global people yang mau mungkin bisa ngebuka mata batin kita bisa komen gitu. Kita juga atau bisa main-main kesini. Iya benar. Kita juga penasaran. Kita abis ini bakal lanjutin lagi. Masih ada 2 ciri-ciri rumah yang diganggu setan. Nah ini selanjutnya nih ada objek yang bergeser. Nah. Jadi mungkin global people kalau sering nemuin objek yang berpindah tempat tanpa alasan yang jelas juga, nah itu kemungkinan besar adalah ciri-ciri rumah itu yang diganggu setan. Sebenarnya bukan objek bergeser juga, terkadang pintu kebuka sendiri tuh. Nah itu juga udah ini tuh. Apalagi dengan keadaan misalkan kalau buka pintu kan lebih lebih dianggap masuk akal kan dibanding kalau tutup pintu lebih dianggap masuk akal dibanding buka pintu. Buka pintu, gitu, iya. Kalau masalah pernah bahkan sampai sekarang nih di kamar studio gue juga. Oh ya. Ini kayak mungkin rumah gue diganggu setan gitu. Sesuai ciri-ciri ya. Ciri-cirinya juga. Ya mungkin bukan gue doang, mungkin global people apa namanya yang ngalamin ciri-ciri sama. Tadi ya. Tapi ini spesifik adalah di kamar studio gue. Oke. Dimana itu yang ya maksudnya pintunya tuh nggak kayak pintu biasa karena emang kamar studio untuk produksi audio jadi segala macam. Ya. Dan itu dalam keadaan tertutup itu suka benar-benar kebuka, ceklek. Dan itu udah banyak teman-teman gue yang main ke rumah ke studio gue itu ya sering ngalamin itu kayak itu sangka ada yang masuk tapi ternyata pas ditungguin gak ada yang masuk. Terus gue selalu bilang emang begitu. Ya bahkan teman gue ini mah nggak wajar, nggak apa namanya aneh aja gitu. Dan itu kayak misal gue lagi ngumpul sama teman-teman gue di kamar studio itu dan itu bisa 2-3 kali ngelakuin itu kejadian itu. Dan ditambah lagi tuh kalau pintu studio lebih berat. Iya dan bahkan pintu di kamar studio gue tuh kalau kayak orang yang baru ke studio gue tuh kalau kita yang buka aja tuh butuh effort karena apa namanya nggak membuka pintu itu nggak gampang jadi kayak untuk terus agak didorong gitu. Nah sedangkan ini ya tiba-tiba bisa kebuka sendiri gitu. Nah kalau masuk akal kalau nalarnya kan biasanya kayak gitu angin. Iya. Tapi angin segede apa yang bisa kayak kita aja gua aja buka tuh ya harus butuh effort karena butuh tenaga lebih lah. Iya, ngedorongnya kudu inilah. Nah, itu ciri-ciri objek bergerak ya. Pun gue juga sebenarnya kalau objek bergerak pasti denial gue mikirnya angin. Kecuali objeknya itu berat kayak pintu itu tuh. Nah, kan ketika pas temen gue nanya
kok bisa buka sendiri? Gue mau denial angin tapi nggak masuk logika juga, nggak bakal ada angin karena atau engsel ya, engselnya kendor Iya sih, kayak iya. gitulah. Ya itu cara manusia buat denial tuh. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah munculnya bayangan. Nah, Ini sih menurut gue ini kayak tingkatan gitu ya. mm-mm. Jadi awal itu lo ngerasa perubahan suhu, terus ke mulai suara, ke bau, terus tadi sampai gerakin objek, sama yang terakhir bayangan. Jadi sebenarnya emang setan juga punya, atau jin ya, Jin. punya tingkatan tuh yang kayak gitu. Iya, dia bisa memanipulatif apapun, mungkin bisa memanipulasi dimensi yang ada di dimensi manusia gitu. Ditambah lagi kalau misalkan kayak jinnya atau setannya semakin kuat, nah itu makin ekstrim tuh apa yang dilakuin sama dia. Termasuk kayak ngebentuk bayangan. Iya, Ngebentuk bayangan sih ngebentuk bayangan kayaknya tuh. udah kayak energi dia tuh udah gede banget gitu. Atau lagi mungkin yang bisa sampai nunjukin. Nah, sebenarnya gue penasaran nih mungkin sama global people yang Punya mungkin kekuatan atau iya, terus juga mungkin yang mungkin global people punya pengalaman mistis di rumahnya bisa cerita juga tuh. Nah, kita juga pengen tahu tuh cerita global people. Apakah kalau lo sendiri diganggu di rumah ataupun rumah lo ciri-ciri yang ada dianggap ada setan ya? Ciri-cirinya sesuai gak tuh sama 5 tadi tuh? Iya, betul. Tadi yang terakhir itu udah berbentuk bayangan. Tapi biasanya gini, kalau di rumah sendiri kayak gue ngalamin beberapa hal-hal kayak gitu biasa aja. Karena di rumah sendiri kali ya. Tapi Ya. mungkin kalau di rumah Wah, lu itu- gitu, misal gue lagi main ngalamin hal-hal ciri-ciri yang ini, justru takut gue kayaknya tuh. Pun ini juga sebenarnya dialamin sama temen gue, tapi di villa sih, Oh, di villa gue. Pun kita juga pernah ke villa kan. Oh, Jadi villa, tahulah villa. denanya nih ya, Iya, iya. gambaran denanya. Kalau temen gue itu dengan keadaan ini padahal villanya rame ya, ada 12 orangan lah waktu itu pas gue SMA. Nah, temen gue itu ngalamin di kamar mandi. Kamar mandi kan bentuknya iya. lorong tuh, depan kamar mandi pintu lagi kan. Itu bentuknya lorong. Nah, temen gue tuh abis buang air kecil mau keluar, lewat kayak ngelihat bentukan temen gue yang lain pakai jubah putih, kayak nutupin pakai selimut. Dia jalan dari arah ruang TV kan lorong ke dapur ke belakang. Nah, temen gue kaget kan, siapa tuh? Cepet jalannya, tapi dia ngelihat bentuknya. Bentuknya tuh kayak temen gue yang lain. Tapi emang villa, apalagi ya gue pernah ke villa lu dong. Iya. Emang gue yang selalu penasaran tuh yang apa sih, musola ya? Iya, bagian belakang tuh bagian belakang ya. deket ini dapur. Itu kayaknya energinya kuat banget di situ tuh. Yang gue lihat gitu, yang gue Nah, rasain. ditambah soalnya itu kan kayak tempat yang paling jarang disentuh, paling ujung kan. Iya, terus juga kayaknya udah berantakan gitu kan. Iya, soalnya di atas udah jebol lah kayak gitu-gitu. Jadi makin kayak memperkuat si energi sosok ini, sosok penunggu lain lah. Nah, itu 5 ciri-ciri rumah yang diganggu setan. Buat global people yang mungkin ngalamin dari 5 ciri-ciri itu, bisa cerita via WhatsApp di 08 12 884. Juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Habis ini kita bakal datengin global people ya, yang mau cerita langsung nih tentang pengalamannya diganggu setan. Betul. Nah, ini sekarang ada global people Yes. yang kita datangkan langsung. Ada Hana Halo, Hana. yang katanya punya pengalaman diganggu setan. Ceritanya gimana tuh, Hana? Betul. Sebenarnya ceritanya gimana? Jadi ini ceritanya waktu aku masih SMA. Nah, waktu itu tuh aku kan sempat pindah rumah juga kan. Nah, terus rumah ini sebagai konteks itu ada 3 lantai. Dari lantai 2 ke lantai 3 itu pakai tangga besi. Lantai 2 ke 3 tuh ya. Lantai 2 ke 3 tuh pakai tangga besi. Oke. Tangga besi muter gitu. Enggak, yang dia tuh enggak muter, dia desainnya kayak membelok gitu. Oh iya. Belok ke Oke. atas gitu. Tapi bahannya besi. Besi, oke. Nah, terus juga aku pelihara anjing kan. Mm-mm. Nah, ini kejadiannya aku waktu itu baru sembuh dari demam. Mm-mm. Dan itu tuh hari sekolah kan. Mm-mm. Terus AC-nya mati. Jadi aku tuh sekitar jam 4-an tuh ngide mau mandi karena kan kepanasan kan. Oke. Habis demam terus AC mati. 4 pagi nih ya. Jam 4 pagi. Mm-mm. Nah, habis itu aku turun ke lantai 2, kamar mandinya di lantai 2 Mm-mm. gitu. Terus tiba-tiba pas aku lagi keramas, tiba-tiba bunyi tang
kenceng banget di depan, bener-bener kayak jatuh di depan kamar mandi. Bunyinya kayak gimana tuh? Bunyinya tuh kayak mangkok. Besi atau gimana? Sebagai konteks, mangkok makan sama minum anjing aku tuh besi. Jadi kalau jatuh tuh kedengeran. Ya kayak kelenteng gitu ya. Iya. Nah, biasanya tuh dia emang suka mainin mangkoknya kalau kosong. Jadi aku tahu lah gitu bunyinya tang gitu kan. Nah, habis itu aku keramas kayak biasa, terus aku mikir kayak bunyi tang kenceng itu tuh dia lagi mainin mangkoknya. Oke. Kayak tang itu bener-bener kenceng banget, kayak di depan kamar mandi itu tuh bener kenceng banget. Terus pas aku udah selesai mandi beres-beres segala macam, pas aku naik mangkoknya masih utuh, makanannya utuh, minumannya masih utuh. Dan nggak mungkin bunyi ya, Dan karena nggak ada mungkin isinya. bunyi, iya. Put kalau memang ya itu jatuh pasti berantakan makanya. Iya, Benar, pasti berantakan. Nah itu tuh aku sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa itu. Dengan keadaan anjingnya masih lagi di situ atau gimana tuh? Lagi di situ tapi dia lagi tidur. Ya. Oh. Sama kayak Dia tadi nggak aktif gitu. yang jam-jam kita sebutin segitu. ciri-ciri rumah yang diganggu setan. Iya. Ya jin karena bisa Ngegerakin objek kan. iya kayak Dan bikin bunyi tadi itu. bunyi, ha. Ditambah lagi sebenarnya objeknya juga sama bunyinya nggak bisa dijelasin tuh apa yang bergerak dan apa yang berbunyi kan. Betul-betul. Iya sih. Itu sering nggak tapi? Cuma pada saat itu doang. Oh. Setelah kejadian itu udah nggak ada lagi. Berarti dia tadi kan suara, mungkin selain suara lu pernah ngalamin nggak? Kayak mungkin lu pernah lihat sosok bayangan gitu. Atau keluarga lo mungkin cerita juga Hana. Gak ada sih. Oh, sepengalaman lo pun cuman yang itu ya. Iya, sepengalaman aku juga cuma itu doang kejadian. Nah, kan lo melihara anjing nih, setahu gue kita pernah bahas juga anjing itu salah satu hewan yang Sensitif atau sensitif peka akan terhadap hal-hal kayak hal-hal itu. Ya bahkan dibilang bisa melihat jin, sosok lah kayak gitu tuh. Oh, ada, aku juga pernah kejadian itu. Cuma aku nggak mau negatif thinking kan, dia 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 ngapain? ngeliat setan gitu. Jadi lantai 2 itu tuh lampunya selalu mati kalau tiap malam. Jadi otomatis kalau misalnya lihat ke bawah, ke tangga bawah, itu pasti gelap. Oke. Ada suatu waktu dia tiba-tiba ngeliatin ke bawah terus. Tapi dia nggak gonggong, dia cuma liatin aja. Di jam berapa tuh? Kalau Udah itu malam nggak- gitu ya? Pokoknya udah malam, tapi aku udah nggak inget jam berapa. Oh, Pokoknya dia kayak ngeliatin orang gitu sih anjing. ngeliatin ke bawah, Ngeliatin ke ke bawah. lantai bawah kan, Kayak fokus langsung di satu titik gitu ya? Fokus langsung ke satu titik. Aku kayak lagi liatin apa gitu kan, terus kayak aku ikut lihat gitu, tapi nggak ada apa-apa Dan gelap kan? dan gelap. Dia cuma ya udah lihat aja Iya, gitu, anjing tapi nggak emang- gonggong. Anjing itu salah satu hewan yang peka terhadap apa ngelihat sosok-sosok gaib kayak gitu tuh, anjing tuh salah satunya tuh. Apalagi biasanya kalau itu kan karena mungkin anjingnya gak aktif, jadi caranya cuman dipandangin doang gitu ya. Tapi ada anjing yang aktif yang berisik gonggong gitu, biasanya Iya, di satu biasanya, titik, iya. misalkan kayak gitu. Iya. Kayak buat nandain, ih ada makhluk asing yang gak gue kenal, terus ini siapa gitu. Iya, betul. Terima kasih Hana atas ceritanya. Betul. Habis ini kita masih ada satu global people lagi ya, Yes. yang bakal ceritain pengalamannya diganggu setan. Buat global people yang mau cerita, masih kita buka via WhatsApp di 08 12 884, Atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. ataupun lu bisa komen juga nih Betul. di YouTube, Di YouTube. kita. Global 88,4 Global Radio Jakarta. 89,7 Global Radio Bandung. Baik lagi bersama Fajras Muhammad, Dan Edo Frizan di Ghost. Global Horror Story. Dan malam ini kita masih bahas soal diganggu setan ya. Tadi ada ciri-ciri rumah yang diganggu setan. Terus ada Hana juga, Tadi Hana juga global people cerita ya. dia apa namanya ada suara di tangga besinya dia. Nah itu. Kali ini ada satu global people lagi yang bakal cerita soal pengalamannya diganggu setan. Ini ada Mita. Halo. Terima kasih Mita udah datang ke studio kita ini. Betul. Buat ceritain langsung pengalaman diganggu setan. Tapi Mita emang diganggu kayak gimana? Tadi tuh kalau Hana dia dari suara sama ngelihat anjingnya berperilaku aneh ya. Aneh di rumahnya. Kalau Mita apa? Kalau gua dia langsung nunjukin wujudnya depan mata gua. Ini baru tingkatan akhir. Kayak gimana ceritanya Mita? Iya, jadi tuh waktu itu malam-malam ya. Seperti biasa di rumah gua itu biasanya malam-malam tuh kita ngobrol sama-sama gitu. Nah saat itu malam-malam ceritanya gua udah selesai nih cerita ke keluarga gua. Gue pengen masuk ke kamar duluan karena saat itu gua ada tugas. Oke. Yang harus gue selesaiin ya. Akhirnya gua masuk kamar, tapi pas gua masuk kamar itu gua nggak jalan lurus gitu loh. Gue sambil ngobrol gini ke keluarga gue, Oh. sambil masuk gue begini. Wah,
Ini ada gangguan setan pertama. Nah, tadi Global People kita kan sambil ngerekam buat YouTube juga ya. Iya. Ini HP-nya jatuh. Padahal nggak ada guncangan atau nggak kasih apa-apa dan nggak ada angin juga. Dari tadi pun kita udah ngerekam video juga nggak Aman-aman bergerak aja. tuh ya. Dan ini di studio. Tapi mungkin ini ya, jujur pasti ngomong. Coba lanjutin dulu ceritanya. Enggak, tapi sebelum gue mau nyambungin tadi kamera jatuh karena tadi dia ngomong lihat sosoknya, tiba-tiba gue merinding kan gak lama itu jatuh tuh. Oh, merinding. Iya. Ya coba lanjutin dulu. Iya, kan abis nengok belakang. Iya, pas gue nengok ke belakang sambil ngobrol sama bokap gue, terus gue madep depan dong, madep pintu. Oke. Iya, dan itu gue ngelihat sosok kuntilanak, tapi dia pendek, dia turun dari atas ke bawah, dan itu dia langsung dia langsung diem depan mata gue. Saat itu sekujur tubuh gue kayak cuma bisa kaku doang, karena gue shock banget ngeliat itu. Dan itu buat pertama kalinya gue ngeliat bener-bener depan mata gue, karena biasanya itu dari jauh. Gue memang sering lihat dari kecil. Oh, emang sensitif ya? Iya, jadi dan saat itu tuh gue kaget banget, dia bener-bener di depan mata kepala gue. Dan bener itu apa jarak terdekat yang pernah lu lihat tuh? Iya, itu jaraknya deket banget, bener-bener Tapi kayak lu ngeliat mukanya nggak? Biasanya kayak gitu tuh mukanya tuh nggak Tetap ketutup muka, rambut ya biasanya. Gue di situ justru gue nggak sadar mukanya, gue cuma sadar sama sosok tubuhnya kayak yang dia pendek kecil gitu. Itu aja sih. Terus dia Pendek agak kecil. kayak dia tuh nggak yang nyata bener-bener kayak kita. Yang gue lihat itu dia agak Nembus gitu. iya, dia kayak asap tebal gitu yang gue lihat saat itu. Oh, tapi bentuknya wanita. Iya, yang gue tahu bentuknya ya wanita saat itu. Cuma saat itu udah yang gue fokus cuma ke badannya pendek. Tadi lu bilang lu sempet diem, itu berapa lama lu diem itu? Iya, itu nge-freeze-nya kan berapa? kebanyakan orang kalau kita lihat di film-film, makanya gue belum pernah lihat secara langsung alhamdulillahnya. Biasanya orang kalau udah ngeliat sosok itu nge-freeze dulu tuh bingung. Iya. Gitu kan. Gue kurang tahu sih itu berapa lama. Pokoknya setelah gue sadar, gue langsung lari ke bokap gue langsung meluk bokap gue karena itu serem banget menurut gue. Dan gak lama setelah itu gue sakit. Ya itu. Oh iya, kayak apa kesambet. Iya. Dan ini berlanjut sebenarnya. Setelah gue sakit, pas gue sakit, di situ tengah malam. Disclaimer dulu, tiap gue sakit gue tuh ditemenin mama gue tidur. Iya. Jadi saat itu tengah malam kata mama gue bangun. Terus gue ngomong gini ke nyokap gue izin pulang ya. Terus gue salim ke nyokap gue. Oh gitu, tanpa lu sadar lu ngomong gitu. Ngelindur gitu ya? Iya, enggak, tapi saat itu gue ngeliat diri gue sendiri salim sama mama gue. Sumpah, itu bener-bener kayak astral projection. Iya. Gue nggak tahu sih. Ya karena saat itu gue masih kecil, gue bener-bener nggak paham gitu loh. Kayak gue ngeliat diri gue salim sama mak gue. Gue pikir itu mimpi. Ternyata besok paginya mama gue nanya kayak, kok kamu ngomong sama mama gue lo gitu. Dan gue kayak, ternyata itu bukan mimpi. Berarti kejadian beneran ya? Iya, itu makanya itu gue shock banget sih saat itu. Iya, kayak arwah keluar dari tubuhnya gitu. Itu kejadiannya habis dia ngeliat sosok kuntilanak itu tuh. Iya, berlanjut ya? Berlanjut. Iya, itu serem banget sih. Mungkin kita bakal lanjutin lagi ceritanya ya. Mita, mungkin beberapa hari lagi kita bakal undang lagi kali ya. Betul. Buat cerita-cerita. Soalnya kan, kita jarang nih punya narasumber yang sensitif. Kan tadi dia juga bilang sebenarnya dia sebelumnya pernah lihat tapi jauh kan. Iya, sebelumnya pernah lihat juga tapi jauh. Nah, itu dia tuh Global People, pengalaman langsung dari Mita. Betul. Yang udah ternyata diganggu setannya tuh next level ya. Udah sampai bentuk ya. Dan ada efeknya, sakit terus dia ngalamin kayak astral project gitu. Astral projection dia ngeliat dirinya sendiri gitu. Iya, betul. Terima kasih Mita atas waktunya. Sama-sama, yang udah luangin waktu juga ke Studio Global Radio ini. Buat Global People yang punya pengalaman juga diganggu setan, bisa WhatsApp ke 08-12-884 atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Kita masih tunggu, tetap di Ghost Global Horror Story. It's a Ghost Global Horror Story.